Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Baik, sebelum Ibu memberitahu, Ibu akan mengajukan pertanyaan dulu. Dalam mencari harta karun, kita menggunakan apa sebagai petunjuk? Ya, kita menggunakan peta sebagai petunjuk. Nah, jadi dalam permainan harta karun itu kita menggunakan peta sebagai petunjuk agar kita mendapatkan harta karun tersebut. Seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peta. Peta merupakan gambaran sebuah permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dalam skala tertentu. Adapun jenis-jenis pada peta terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada peta umum dan yang kedua itu ada peta khusus. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam maupun budaya. Peta umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada peta topografi, yang kedua itu ada peta korografi, dan yang ketiga itu ada peta dunia atau peta geografi. Sedangkan peta khusus adalah jenis peta yang menggambarkan informasi dengan bentuk tema tertentu. Misalnya seperti peta geologi, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, dan masih banyak lagi. Adapun fungsi dari peta. Yang pertama itu sebagai petunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi agar kita tidak tersesat. Jadi peta ini digunakan agar sebagai petunjuk agar kita tidak tersesat. Seperti yang sudah tadi Ibu bilang, dalam permainan harta karun kita menggunakan peta sebagai petunjuk agar kita tidak tersesat, agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan melihat petunjuk seperti itu. Yang kedua itu untuk memperlihatkan jarak, luas, arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga itu untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat, seperti misalnya itu pulau, sungai, gunung, dan bentuk-bentuk lainnya. Fungsi yang keempat itu adalah sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah. Misalkan di Kalimantan itu terdapat banyak tambang, sedangkan di Pulau Jawa itu terdapat pesawahan, banyak pesawahan. Fungsi yang kelima yaitu sebagai alat bantu peneliti atau ilmuwan sebelum melakukan survei. Peta di sini digunakan untuk mengetahui ketinggian suatu wilayah, pola curah hujan, dan kelembapan suatu daerah. Fungsi yang keenam adalah sebagai alat untuk mempelajari tentang fenomena alam, peristiwa sosial, atau gejala geografi di permukaan bumi. Dalam peta itu terdapat 4 komponen. Yang pertama itu ada judul. Dalam peta itu terdapat judul. Yang kedua itu terdapat mata angin. Yang ketiga itu terdapat legenda. Dan yang keempat itu ada skala peta. Dalam peta itu terdapat judul. Judul itu biasanya terletak di atas gambar peta. Dan tujuannya itu untuk mengetahui jenis peta apa. Yang kedua ada mata angin. Biasanya berada pada ruang kosong pada peta dan berisi arah mata angin. Tujuannya itu untuk mengetahui arah selatan, timur, barat, dan utara. Yang ketiga itu ada legenda. Nah, legenda ini berfungsi untuk menjelaskan keterangan-keterangan simbol pada peta. Nah, legenda ini biasanya terletak di sudut kiri peta. Nah, yang keempat itu ada skala peta. Nah, skala peta itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Baik, karena sekolah kita berada di wilayah Kabupaten Sumedang, maka Ibu akan memberikan contoh peta di Kabupaten Sumedang. Dan ini merupakan peta dari Kabupaten Sumedang, di mana tempat sekolah kita berada. Yuk, mari kita lihat apakah peta di Kabupaten Sumedang ini sudah memenuhi komponen-komponen pada peta. Untuk komponen pada peta yang pertama yaitu terdapat judul, dan dalam peta Kabupaten Sumedang ini sudah terdapat judul yang Ibu beri tanda lingkaran merah dengan judul Peta Infrastruktur Kabupaten Sumedang. Untuk komponen yang kedua yaitu terdapat mata angin, dan pada peta Kabupaten Sumedang ini sudah memenuhi komponen yang kedua karena terdapat mata angin yang sudah Ibu beri tanda lingkaran merah. Komponen yang ketiga yaitu legenda sebagai keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta, dan dalam peta Kabupaten Sumedang ini sudah memenuhi komponen yang ketiga karena terdapat legenda atau keterangan-keterangan simbol dari simbol-simbol yang sudah Ibu beri tanda lingkaran merah. Dan untuk komponen yang keempat yaitu terdapat skala peta, dan pada peta Kabupaten Sumedang ini sudah memenuhi komponen yang keempat karena terdapat skala peta yang sudah Ibu beri tanda lingkaran merah.
Jadi, peta Kabupaten Sumedang yang Ibu jadikan contoh ini sudah memenuhi keempat komponen pada peta. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang peta adalah peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Secara umum, fungsi peta adalah untuk menunjukkan lokasi, ukuran seperti luas, jarak, dan sudut, bentuk, kondisi fisik, karakter daerah, alat perencanaan, dan lainnya. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, jika dimengerti, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menugaskan, yaitu tugasnya adalah membuat denah di lingkungan sekitar, di lingkungan masing-masing ya. Baik, dapat dimengerti tugasnya? Baik. Kita akhiri pembelajaran di pertemuan kali ini dengan alhamdulillah ya, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.